Ya, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas, jelas Pak. Jelas. Terdengar, Pak. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman beliau ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau adalah pengembang kurikulum dari GTK Kemendikbudristek. Dan juga Bapak Ibu, beliau ini adalah penulis salah satu modul di program Guru Penggerak. Nah tentunya Bapak Ibu sebagai guru penggerak sekarang, bahkan yang sedang belajar di calon guru penggerak angkatan 7, angkatan 8 sekarang pasti tahu. Nah, ini khususnya juga bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah, beliau ini adalah salah satu penulis modul luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, beliau juga ini adalah instruktur pada program guru penggerak, instruktur calon pengajar praktik, instruktur pada program sekolah penggerak. Wow, luar biasa sekali pengalaman beliau. Beliau juga merupakan bergerak di education spesialis pemetaan kekuatan widya suara dari GTK Kemendikbudristek. Juga sebagai profesional certified coach dan sampai saat ini beliau itu masih aktif sebagai pelatih bagi guru-guru di Indonesia, luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita sangat bersyukur sekali bisa dibersamai oleh beliau, berkenan hadir dalam TPD yang ke-11 ini untuk belajar sama-sama dan berbagi bersama-sama dengan kita semua. Nah Bapak Simon yang saya hormati, mohon izin sebelum memaparkan materinya Pak, bahwa dalam pemaparan materinya nantinya Bapak akan menyampaikan materi selama 20 menit ke depan dan sisanya kita akan memanfaatkan di dalam berdialog dan berdiskusi. Nah, Bapak Ibu guru belajar yang hadir pada temu pendidik yang ke-11 ini boleh menyimak dan juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan nantinya pada kolom chat yang tersedia di room ini. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Simon Rafael MPD. Saya persilakan Pak. Silakan Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Saya tadi kenalannya lulus ke pengembang juga pengembang kurikulum ini ya, tapi kurikulum guru penggerak. Baik, sebelum lanjut saya ingin tes dulu nih. Ada beberapa yang sudah. Baik, kalau nggak gini, boleh nggak saya dijadiin co-host supaya saya bisa share screen juga? Sekaligus kalau misalnya ada suara yang bocor, saya bantu menonaktifkan juga gitu. Mau cek ombak nih. Berapa orang di sini? Mungkin saya minta tekan tombol reset lagi. Yang belum pernah berinteraksi dengan program guru penggerak boleh raise hand. Karena kalau yang guru penggerak pasti sudah tahu yang mau saya sampaikan. Boleh raise hand, tekan tombol raise hand-nya supaya saya tahu berapa orang di ruangan ini yang belum pernah berinteraksi dengan program guru penggerak. Oke, ada baru satu, ya. Oke, silakan tekan tombol raise hand. Jadi kalau saya sampaikan, oke. Silakan. Sebagian besar berarti sudah ya tahu tentang guru penggerak ya. Oke, berarti kurang lebih ada 6 orang yang belum pernah berkenalan dengan program guru penggerak gitu ya. Baik, berarti semua sudah ya. Semua sudah, berarti semua sudah tahu tentang paradigma pendidikan nasional ya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau waktu itu mungkin belum menyimak secara utuh gitu ya, izinkan saya mengulang sedikit ya. Mengulang sedikit kurang lebih 20 menit. Lalu nanti Bapak Ibu boleh mengkonfirmasi terkait dengan praktek yang Bapak Ibu selama ini sudah lakukan, bagaimana mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam keseharian Bapak Ibu sebagai pendidik ya. Terima kasih yang sudah resen. Berarti ini ada 86 orang yang angkat tangan tadi kurang lebih 10, berarti 70 lebih sudah berkenalan dengan guru penggerak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah resen. Boleh turunkan tangannya lagi. Silakan supaya ya, terima kasih.
Saya coba share screen ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dulu dari permintaannya Pak Ilyas ya, ngomong tentang paradigma baru dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Nah, saya pengembang modul 1.1. Nah, ini modul yang mengubah kita ya, pendidik, langkah awal yang mengubah kita sebagai pendidik. Nah, saya akan mengulang sedikit apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di program guru penggerak ya. Bapak Ibu, sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu ya. Baik. Sudah Pak, sudah. Baru pendidikan nasional sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti yang diminta oleh Pak Ilyas ya. Nah Bapak Ibu tadi sudah dikenalkan oleh Pak Ilyas. Ini saya dari Timur Kupang. Saya berada di setelah lulus dari kuliah saya ke Jakarta, saya jadi guru. Saat ini saya berdomisili di Tangerang Selatan, di Jakarta Selatan. Nah ini saya Bapak Ibu, beberapa sudah pernah berjumpa virtual, salah satunya Pak Ilyas. Tadi Pak Yusak juga menyampaikan beliau calon instruktur, semoga sudah ada pengumumannya ya Pak Yusak ya, semoga. Nah Bapak Ibu, ini saya. Lalu Bapak Ibu, di setiap perjumpaan Bapak Ibu di program guru penggerak, kita selalu mengawali dengan salam dan bahagia. Nah pertanyaannya, mengapa salam dan bahagia? Ya, ini ya. Bagi saya ketika mencoba memaknai salam dan bahagia, saya melihat bahwa ketika seorang guru masuk ke dalam kelas gitu ya. Ini ceritanya di Taman Siswa. Ketika seorang guru masuk ke dalam kelas, guru tersebut menyapa atau memberi salam kepada murid-murid dengan mengucapkan salam dan bahagia. Nah bagi saya ketika salam ini diucapkan, saya melihat ini bukan cuma sebatas salam. Saya melihat ini adalah bentuk doa yang dititipkan oleh sang guru kepada anak-anaknya atau murid-muridnya saat itu ketika masuk ke dalam kelas. Jadi salam dan bahagia ini doa kiranya anak-anak di dalam kelas itu dalam keadaan sehat, selamat, bahagia. Dan saya harap juga Bapak Ibu juga demikian adanya ya. Biasa kita mengawali dengan salam dan bahagia, lalu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Nah itu sebagai bentuk perwujudan dari agama yang ada di Indonesia saat ini. Nah salam dan bahagia ini kita gunakan untuk menyapa guru penggerak ketika memulai sesi elaborasi pemahaman atau setiap sesi berjumpa dengan guru penggerak. Nah Bapak Ibu, saya akan mengulang sedikit beberapa poin terkait dengan apa yang membuat kita berubah gitu saat ini. Apa yang membuat kita perlu merefleksikan peran kita sebagai guru ketika kita coba memahami atau memaknai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah di salah satu tulisan yang digunakan di guru penggerak yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar menulis bahwa maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah pertanyaannya adalah gimana kita menuntunnya gitu? Cara menuntunnya seperti apa gitu? Lalu kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak yang kita yakini itu apa ya? Lalu pertanyaannya, kenapa anak-anak itu? Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa ya Ki Hajar itu menyampaikan bahwa di dalam pembelajaran itu kita perlu menciptakan suasana agar anak-anak itu selamat dan bahagia. Nanti kelak ketika dia menjadi anggota masyarakat, ia dapat memerankan dirinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi di sini Ki Hajar menekankan kepada kita pendidikan ya, tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Nah ini kita perlu sepakat dulu nih, menuntunnya seperti apa? Ya, ini salah satu paragraf yang beliau tuliskan. Lalu Ki Hajar juga menekankan juga bahwa
pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi peran kita sebagai pendidik itu adalah menuntun anak tersebut supaya dalam hidupnya, ya, dalam kesehariannya, ya, ia bisa tumbuh dengan baik, ya, sesuai dengan kekuatan kodratnya. Lalu pertanyaannya, kekuatan kodrat seperti apa yang dapat kita tuntun? Lalu selanjutnya Bapak Ibu sering mendengar kata ini, ya, Ingarso Sungtulodo, Imatio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ini adalah tiga tiga pemikirannya kalau mau dibilang, ya. Tiga hal mendasar di dalam menuntun. Menuntun itu kalau bahasa Jawanya Ingarso Sungtulodo, artinya kita memberikan teladan. Imatio Mangunkarso, kita di tengah kita menuntun, lalu Tuturi Handayani kita memberikan kemerdekaan, menuntun gitu. Nah, saya melihat bahwa ketiga hal ini gak bisa dipisah. Semuanya ini menyatu. Sehingga kalau ketika Bapak Ibu menjalankan peran Bapak Ibu di dalam kelas gitu, Bapak Ibu menuntun gitu, ya. Bapak Ibu harus menjalankan tiga-tiganya gitu. Jadi teladan, lalu menuntun, lalu mendorong, ya. Lalu anak itu menemukan jati dirinya. Nah, disinilah mungkin merdeka belajar itu menjadi titik awal kita maknai gitu. Pertanyaannya, merdeka seperti apa gitu? Apakah anak-anak itu diberikan kebebasan, keleluasan seluas-luasnya gitu, ya, tanpa kita kontrol gitu? Atau seperti apa gitu? Nah, ini di sini bisa menjadi pijakan kita memaknai merdeka belajar itu. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan teladan, ketika Bapak Ibu hadir di dalam kelas, hadir di dalam proses pembelajaran, anak-anak itu merasakan tuntunan Bapak Ibu. Di situ mereka melihat sejauh mana mereka mengeksplorasi diri mereka. Pertanyaan teknisnya, gimana ya di dalam kelas, ya, ketika kita mau mewujudkan merdeka belajar itu. Tadi juga sempat ditanyakan atau diminta, gimana ya kita mengembangkan sebuah pemikiran yang menuntun itu seperti apa ketika di dalam kelas gitu. Nah, ini mungkin menjadi pijakan awal kita. Kita perlu sepakat dulu bahwa pendidikan itu menuntun. Pendidikan itu memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dirinya dalam belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi pertanyaannya adalah kekuatan kodrat seperti apa gitu. Nah, di sini kata merdeka gitu, ya. Jadi salah satu kodrat anak itu yang saya lihat, atau kodrat manusia itu adalah merdeka. Merdeka itu seperti apa? Nah, di sini Ki Hajar menuliskan bahwa manusia merdeka itu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Nah, lalu pertanyaannya adalah, loh, kita ini kan manusia, makhluk sosial gitu. Bukankah kita ini tergantung dengan orang lain? Itu pertanyaan yang sangat baik. Nah, lalu apa makna kalimat ini bagi kita gitu? Jadi, ketika kita menuntun anak-anak menjadi manusia merdeka gitu, poinnya adalah mereka melihat apa kekuatan diri mereka, lalu kekuatan itu menjadi poin mereka dalam belajar. Lalu Ki Hajar melanjutkan lagi bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia. Pertanyaannya adalah, hal apa yang perlu memerdekakan dari seorang manusia? Dalam konteks anak adalah bagaimana kita memerdekakan anak-anak kita atau murid-murid kita dalam belajar. Jadi mungkin pendeknya adalah bagaimana kita mewujudkan pendidikan yang memerdekakan anak di dalam kelas gitu. Memerdekakan seperti apa ya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada diri kita ketika kita mengembangkan misalnya materi ajar kita, atau ketika kita memutuskan melangkah ke dalam kelas. Bagaimana saya menciptakan pendidikan yang memerdekakan murid-murid saya? Caranya gimana? Nah, selama ini kita masih bertanya tekniknya seperti apa ya, konkretnya seperti apa ya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini di dalam kelas.
Lalu Ki Hajar melanjutkan lagi adalah tentang manusia merdeka. Manusia merdeka itu tidak terperintah. Nah ini menarik. Kalau Bapak Ibu yang guru penggerak, tidak terperintah ini kita bisa lihat pada bagaimana kita mewujudkan sebuah ekosistem belajar positif di dalam kelas. Jadi berawal dari anak-anak membuat kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas itu menjadi sebuah budaya positif di dalam kelas gitu. Nah di sini ya ketika kemerdekaan itu Bapak Ibu berikan mulai dari hal kecil, mereka menentukan kesepakatan kelas di dalam kelas, mereka belajar bahwa mereka itu tidak terperintah, tetapi mereka itu membangun sebuah ekosistem belajar di mana mereka itu saling terikat satu dengan yang lain. Nah ini poin tidak terperintah. Lalu menegakkan dirinya. Gitu. Nah menegakkan diri seperti apa ya? Di dalam belajar di dalam kelas itu bagaimana kita menciptakan sebuah pelajaran atau sebuah ekosistem belajar. Anak-anak itu merasa bangga. Dia merasa bahwa hasil belajarnya itu membuat dia berdiri tegak gitu. Nah ini masih abstrak ya. Nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan ini boleh juga nih. Jadi ketika Bapak Ibu menciptakan pembelajaran yang memerdekakan, anak-anak itu berdiri dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu bagaimana dia mengeksplor dirinya, bagaimana dia mengatur dirinya di dalam belajar. Nah ini lalu mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Nah ini ada kaitannya dengan di atas ini ya. Perintah lalu mengatur kehidupannya dengan tertib. Saya kembali lagi ke kalau Bapak Ibu belajar di disiplin positif ya atau budaya positif ya. Mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Itu salah satu bentuk konkret bagaimana anak-anak dilatih mengatur kehidupan mereka di dalam pembelajaran. Dalam hal ini juga mengatur tertibnya perhubungan dan kemerdekaan orang lain. Nah di sini lalu pertanyaan yang tadi, merdeka seperti apa yang mau kita coba wujudkan? Nah di sini ternyata kemerdekaan kita dipengaruhi oleh kemerdekaan orang lain. Jadi bagaimana saya berperilaku itu ditentukan atau menentukan juga bagaimana saya melihat orang lain berperilaku. Jadi kemerdekaan di sini bukan kemerdekaan yang sebebas-bebasnya. Gitu. Tetapi ketika saya mengetahui bahwa saya punya kemerdekaan, Pak Ilyas punya kemerdekaan, di sini sebenarnya intinya adalah kita belajar bagaimana membangun toleransi di dalam ekosistem belajar kita. Toleransi baik itu murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan murid, dan seterusnya. Ini yang terkait dengan kodrat anak merdeka. Ya. Lalu kodrat anak yang kedua itu adalah bermain. Nah pertanyaannya adalah apakah harus bermain terus di dalam belajar gitu? Bagaimana kita mewujudkan sebuah pembelajaran itu menyenangkan bagi anak-anak? Karena ternyata bermain ini adalah salah satu kodrat anak, Bapak Ibu. Bermain ini sudah ada pada diri ketika ia masih berada di dalam kandungan ibunya. Jadi bermain ini adalah salah satu cara seorang anak atau kita manusia mencapai kebahagiaan kita. Gitu. Jadi pertanyaannya muncul juga dengan kekinian adalah gimana dengan kondisi anak-anak yang sering bermain game gitu, terlalu terikat dengan gadget mereka gitu atau handphone mereka gitu. Bagaimana kita mengelola itu dengan baik gitu. Nah, itu pertanyaan yang bisa kita diskusikan setelah ini. Apa itu bermain di dalam konteks kurikulum merdeka atau merdeka belajar gitu. Nah, lalu bermain ini Bapak Ibu, kita sedang melatih anak-anak untuk melatih seperti mereka gitu. Lalu pertanyaannya budi pekerti itu seperti apa ya? Ini contoh-contoh permainan anak yang ada di sekitar kita yang kita bisa gunakan untuk melatih anak-anak melatih budi pekerti mereka. Ini contoh misalnya permainan coklat ini melatih budi, lalu permainan gobak saudara ini melatih pekerti ya. Ya ini contoh saya ambil salah satu contoh aja bagaimana
dua permainan ini melatih budi pekerti. Lalu yang ketiga, bagaimana menciptakan pendidikan yang berpihak pada anak itu. Nah, ini Bapak Ibu sudah sering mendengar atau melihat slide ini. Saya mau mengambil slide ini berpihak daripada anak ini berawal dari pengalaman Ki Hajar dengan putri pertamanya, Ni Asti. Nah, di sini ada satu pengalaman yang menarik dari kisah Ki Hajar Dewantara terkait dengan relasi beliau dengan putri mereka ketika mereka di Belanda. Jadi dalam satu kejadian, Ki Hajar ini sedang sibuk membuat tulisannya. Nah, tangisan Asti ini mengganggu. Lalu tanpa berpikir panjang, Asti diseret keluar dari rumah, lalu ditaruh di luar rumah gitu. Nah, tragisnya adalah itu pada saat musim salju. Jadi ketika Asti ditaruh di luar rumah, Asti kedinginan. Dan Asti hampir meninggal karena tubuhnya hampir membeku. Di situ dengan penyesalan yang luar biasa dari seorang Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang ayah, ia menyampaikan bahwa selamanya engkau akan aku muliakan. Nah, di sini Bapak Ibu saya melihat bahwa pendidikan yang berpihak pada anak ini, kita sebagai orang dewasa, kita belajar untuk memuliakan anak didik kita. Dengan kita memuliakan anak-anak kita, murid-murid kita, kelak mereka bisa memuliakan orang lain. Sesederhana ini Bapak Ibu. Dengan intelektualitas yang dia itu memuliakan orang lain. Bukan dia menggoblokin orang lain, dia mengatakan orang lain itu bodoh dan seterusnya. Justru dengan intelektualitas yang dia miliki, dia bisa memuliakan orang lain. Nah, di sini saya melihat bahwa pendidikan yang berpihak pada anak ini sejatinya pendidikan yang memuliakan anak. Pendidikan yang memberikan ruang bagi anak supaya dia tahu siapa dirinya. Ketika dia tahu siapa dirinya, dia akan tahu bagaimana dirinya memberikan kontribusi kepada orang lain. Nah, di sini saya melihat pendidikan itu sesungguhnya adalah memuliakan anak. Nah, ini Ni Asti Bapak Ibu, pengalaman Ki Hajar ini mengajarkan saya apa itu pendidikan gitu. Itu bagi saya seorang ayah, ya, saya melihat seperti itu. Nah, lalu dalam konteks kita ketika di guru penggerak, kita mengubah kata berhamba pada sang anak ini menjadi pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, atau pendidikan yang memerdekakan murid. Kita bisa membahasakannya seperti itu. Nah, Ki Hajar juga menyampaikan bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa ya. Mungkin selama ini kita tahu bahwa kita itu bebas menggambar, kita itu adalah yang membentuk anak-anak kita. Nah, Ki Hajar Dewantara mengkritisi itu. Ki Hajar mengatakan bahwa anak itu sudah lahir dengan kekuatan kodratnya. Jadi anak itu bukan lahir dengan kertas kosong yang seenaknya saja digambari oleh orang dewasa. Anak itu sudah lahir dengan kekuatan kodratnya masih samar-samar. Nah, kita pendidik, kita orang dewasa, tugas kita adalah menuntun anak tersebut agar garis-garis yang samar-samar itu bisa tepat. Saya belum mendapatkan konteks sosial budaya dari teman-teman dari Toraja ya. Salah satu yang bisa kita kuatkan di dalam konteks anak adalah konteks sosial budaya. Nah, ini saya mengambil contoh, ada dalam perjalanan saya bertemu dengan para guru penggerak, ada beberapa konteks sosial budaya yang bisa kita gunakan sebagai pijakan mendidik anak-anak kita. Contoh ini, orang Manggarai itu mereka towing, titong, toming. Towing itu mengajar, titong itu menuntun, toming itu teladan. Sedangkan kalau orang Jawa Barat, mereka melihat bahwa untuk menjadi manusia seutuhnya atau niti jadi atau sejati ngahurip itu, manusia itu butuh 4 niti gitu. Dia perlu melatih rasanya, surti, kepalanya, kemudian raganya, lalu baktinya. Ini kalau orang Bali, mereka itu percaya bahwa untuk mendapatkan laku seorang anak itu, seorang anak perlu belajar ini. Bagaimana ia harmoni dengan Tuhan, bagaimana ia harmoni dengan manusia lain,
dan bagaimana ia harmoni dengan alam. Nah, ini konteks sosial budaya yang bisa kita gunakan. Nah, nanti mungkin teman-teman dari Toraja kalau punya cerita boleh tuh berbagi ke saya supaya itu bisa menjadi pengetahuan dari saya bagi saya lagi, ya. Nah, kemudian budi pekerti, Ajar menuliskan bahwa budi pekerti itu bersatu pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Nah, di sini saya melihat bahwa kata bersatu ini adalah perpaduan harmonis gitu. Jadi, budi pekerti itu berbicara mengenai keselarasan, keseimbangan, keseimbangan rasa, keseimbangan pikiran, keseimbangan tenaga, dan keseimbangan gerak. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah situasi, lalu Bapak Ibu bisa mengkaitkannya dengan modul 2.2 ya, di sosial kompetensi sosial emosional ya. Di situ bagaimana kita mengelola diri kita supaya selaras dengan setiap situasi yang kita hadapi. Pertanyaannya, boleh gak kita marah? Boleh. Kita perlu mengelola emosi kita sehingga ketika kita marah itu tidak melukai orang lain. Ketika kita marah itu kita tidak melukai diri kita. Ketika kita marah kita tidak merusak barang. Nah, di sini ini budi pekerti yang saya lihat ini adalah bagaimana kita orang dewasa menyelaraskan gerak pikiran, perasaan kita, sehingga ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang beragam, kita bisa menyelaraskan diri kita. Kita bisa bertanya, apa yang membuat seorang anak ini berperilaku seperti itu? Kita perlu merefleksikan itu. Jadi ketika seorang anak SMA ya, mengkritisi gurunya gitu ya, lalu anak ini dihakimi, oh anaknya memang vokal, anaknya memang begitu karena latar belakangnya seperti itu. Nah, kita perlu menghindari pemikiran-pemikiran itu untuk mengenal anak kita, apa yang membuat dia berperilaku seperti itu, apa yang membuat dia berkata-kata seperti itu. Nah, kita perlu melatih mereka. Jadi saya melihat bahwa budi pekerti ini berbicara mengenai bagaimana kita manusia atau sebagai pendidik kita menyelaraskan ini gitu. Cita rasa kasa pekerti kita sehingga itu bisa membuat kita selaras dengan apa yang kita miliki. Nah, kalau saya mengambil demonstrasi kontekstualnya, konteks orang Jawa ya, bermain gamelan misalnya. Nah, ini adalah set gamelan. Ini satu set utuh dan di sini ya. Ini satu set utuh, ini gamelan-gamelan yang biasa dipegang oleh para pemain. Nah, ketika seorang bermain gamelan, dia harus menyelaraskan hati, menyelaraskan kepala, menyelaraskan geraknya supaya ketika gonggong yang dia pukul itu menimbulkan atau menghasilkan bunyi-bunyi yang selaras. Jadi saya melihat budi pekerti ini sama seperti seorang atau sekelompok orang bermain gamelan. Setiap orang menyelaraskan dirinya dengan gong yang dia pukul supaya menimbulkan suara yang nyaring. Nah, budi pekerti ini bagi saya itu terkait dengan keselarasan hidup atau keseimbangan diri. Nah, ini akhir dari presentasi saya dalam konteks Ki Hajar ya, dan pendidikan kekinian ya. Menuntun ini sama dengan bagaimana guru berkolaborasi. Guru mengajak anak-anak berpikir kritis dan reflektif terkait dengan pembelajaran yang dia buat. Contoh aja, konkretnya adalah Bapak Ibu diminta untuk membuat project ya. Project based learning atau problem based learning. Biasa temanya datang dari siapa? Baiknya, temanya datang dari anak-anak. Tetapi Bapak Ibu mengajak mereka untuk berpikir kritis, reflektif terhadap apa yang mau mereka lakukan. Jadi proyek itu baiknya itu datang dari anak. Nah, apakah proyek itu harus diselebrasi? Nah, itu kembali lagi. Selama ini yang beberapa muncul itu adalah proyek itu bentuknya selebrasi, jadi pesta gitu. Harus meriah supaya orang tahu apa yang kita lakukan. Nah, kayak gitu kita belum memaknai pembelajaran proyek itu secara utuh karena di situ kita hanya mau make up-nya saja. Itu mungkin yang saya lihat ya. Jadi yang kita gaungkan itu di ujungnya gitu. Tapi prosesnya nggak kita dalami. Nah, menuntun itu mulai dari proses yang Bapak Ibu awali. Contoh misalnya pembelajaran proyek. Ya, ini bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar dengan konteks kita saat ini.
Kemudian saya membuat sebuah pesan kunci seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika kita memaknai merdeka belajar, ketika kita memaknai kurikulum merdeka, saatnya guru berkolaborasi dengan murid. Jadi Bapak Ibu guru nggak bisa ngerjain sendiri lagi. Kalau Bapak Ibu ngerjain sendiri-sendiri nanti Bapak Ibu frustasi. Jadi dalam konteks merdeka belajar, ini perlu kolaborasi. Dengan kolaborasi ini kita melatih bagaimana kita berpikir kritis. Nah di sini saya coba menuliskan seperti ini ya. Di dalam konteks merdeka belajar misalnya, guru dan murid berkolaborasi menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Ini masih abstrak nih. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan kedalaman. Kedalaman ini saya coba meminjam dua kata yang saya baca ya. Yang pertama ini adalah dari Romo Mangun. Beliau mengatakan bahwa dalam relasi guru dan murid atau dalam konteks pembelajaran, guru perlu menciptakan rasa takjub pada muridnya. Supaya apa? Supaya murid itu jadi kasmaran dengan gurunya. Nah kasmaran ini saya pinjam bahasa yang dipakai oleh Profesor Iwan Pranoto ketika awal pandemi. Beliau memunculkan kata ini, kasmaran belajar. Jadi di dalam merdeka belajar ini, Bapak Ibu harus menciptakan pembelajaran yang membuat anak-anak itu takjub dan kasmaran. Sehingga apa? Mereka itu terus mau belajar bersama Bapak Ibu. Nah saya tambahkan lagi kedalaman spiritual, kedalaman intelektual, dan kedalaman sosial. Kedalaman spiritual ini sesederhana bagaimana kita melatih kita melatih keimanan kita. Supaya dengan kita bukan mau membuat orang lain seiman dengan kita, enggak. Tetapi dengan spiritualitas yang kita miliki, orang lain mampu menghayati iman yang dia miliki. Kemudian yang kedua, kedalaman intelektual. Kedalaman intelektual ini tadi saya sudah singgung di depannya. Kedalaman intelektual ini bukan berarti bahwa dengan intelektualitas yang dimiliki, lalu menghujat orang, lalu mengata-ngatai orang lain gak selevel dengan diri kita misalnya. Nah dengan kedalaman intelektual ini, intelektualitas yang kita miliki, kita gunakan untuk memuliakan orang lain. Memuliakan siapa? Memuliakan murid-murid kita. Memuliakan teman-teman guru kita gitu. Lalu kedalaman sosial. Ini kedalaman sosial ini ada kaitannya dengan bagaimana Bapak Ibu melatih diri Bapak Ibu dan murid-murid Bapak Ibu terkait dengan kompetensi sosial dan emosional. Nah ini berkaitan dengan bagaimana kita melatih diri kita untuk dengan spiritualitas yang kita miliki, dengan intelektualitas yang kita miliki, kita mampu berelasi dengan orang lain secara selaras. Nah kurang lebih ini presentasi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah setelah ini boleh nih kita ngobrol, boleh ngomong tentang Ki Hajar Dewantara, lalu relevansi dengan kurikulum merdeka secara konkret itu seperti apa. Yuk kita ngobrol. Ya, mungkin itu Pak Ilyas dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ilyas untuk memandu sesi diskusi kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Simon, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Bisa berikan dulu aplausnya Bapak Ibu kepada narasumber kita yang luar biasa sekali. Materinya sangat menarik Pak, sangat menarik sekali. Nah Bapak Ibu sekalian,